Saudara-saudara yang terkasih, hari ini 23 Juni, gereja dan kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis dan berkenaan dengan tahbisan 3 diakon Keuskupan Surabaya. Peristiwa kelahiran yang dicatat gereja sebagai perayaan hanya 3. 1. Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Bunda Maria. Dan 3. Yohanes Pembaptis. Tentang Yohanes, Lukas bahkan mencatat bahwa Yesus menegaskan, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Selanjutnya, keempat Injil mengisahkan riwayat hidup yang penuh dengan kesaksian hidup mereka yang hidup untuk mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan Yesus dengan pertobatan. "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan Tuhan." Dan sekian banyak catatan mengenai Yohanes Pembaptis sebagai martir, seorang pewarta yang pada akhirnya ia mengakhiri hidupnya karena dipenggal kepalanya, digorok lehernya untuk memenuhi sumpah Herodes karena kebencian Herodias. Santo Yohanes Chrysostomus menulis dalam catatan homilinya untuk hari perayaan ini, saya kira mengapa Allah membiarkan Yohanes menderita kematian yang mengerikan ini, agar begitu ia menghilang, umat dapat fokus kepada Kristus daripada ia tetap hidup sementara Kristus tampil di depan umum untuk karya penebusannya. Ini sejalan dengan moto hidupnya, "Oportet illum crescere, mi autem minui." Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kemartiran seorang pewarta. Berkaitan dengan kemartiran hidup, kesaksian sampai mati. Dalam homili tahbisan imamat tahun 2017, saya mengisahkan kejadian yang baru terjadi pada waktu itu, kemartiran seorang imam. Masih segar kiranya dalam ingatan kejadian seorang imam di Prancis, Père Jacques Hamel, Romo Jacques Hamel, seorang imam 85 tahun yang dibunuh secara mengerikan, digorok lehernya, dipaksa berlutut. Bahkan ada seorang kakek yang dipaksa oleh teroris ISIS untuk merekam acara penggorokan itu. Jacques Hamel, Père Jacques Hamel adalah seorang imam di paroki Saint-Étienne du Rouvray, Normandie, Paris, Prancis. Paus Fransiskus mengirim berita Instagram dan menyebut bahwa Père Jacques Hamel sebagai martir imamat pada zaman ini. Père Jacques Hamel, seorang imam sederhana. Pada waktu ia dibunuh, ia sedang mempersembahkan misa kudus harian. Seperti biasa pada waktu itu, misa dihadiri oleh tiga orang
dalam usia lanjut 85 itu ia harus mengalami kematian yang mengerikan. Kematian yang indah, suatu pertanyaan. Ia menjadi saksi iman untuk akan persembahan diri seorang imam dalam hal-hal yang biasa. Mempersembahkan misa kudus dan menjadi gembala bagi bahkan 3 paroki. Seperti diketahui bahwa di Prancis mengalami krisis imam juga. Inilah kesetiaan sampai akhir tanpa karya-karya besar. Baik Yohanes Pembaptis dan Père Jacques Hamel sama-sama memberikan kesaksian hidup dengan menyerahkan diri kepada Kristus sampai mati, sekalipun kematian yang mengerikan. Dalam acara suatu audiensi, Paus Fransiskus menyebut tantangan hidup imamat pada zaman modern ini ialah kesetiaan Injili sampai akhir. Kesetiaan Injili berarti kesetiaan mewartakan Kristus, bukan dirinya. Seakan mengatakan bahwa narasi Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil. Dan bersama dengan Père Jacques Hamel, kira-kira berbunyi seperti yang dikutip oleh Injil Yohanes, aku harus menjadi seperti anak domba Allah yang siap untuk dibawa ke tempat pembantaian, mati secara berarti demi Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu masa dalam sejarah gereja yang menyebut siapakah imam itu? Dia adalah alter Kristus, Kristus yang lain. Konsili Vatikan II dalam Presbyterorum Ordinis menegaskan hakikat imamat diletakkan dalam konteks yang sesuai dengan fungsi dalam pelayanan hidup umat Allah dengan istilah in persona Christi. Semuanya dengan atas nama dan dalam nama Kristus. Dan selanjutnya in persona Christi Capitis, dalam dan atas nama Kristus Sang Kepala Gereja. Dia bertindak dan berfungsi in persona Christi, in persona Christi Capitis. Ini mengisyaratkan paradigma imamat yang mau lebih dilihat sebagai peranan dan fungsinya daripada hakikat dan martabatnya. Ia selalu in persona Christi dan in persona Christi Capitis. Ia punya hubungan khusus dengan Kristus. Ia pula yang mencirikan hidupnya dan karyanya dalam gereja sebagai tubuh Kristus yang kepalanya adalah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, seorang bisa mempunyai motivasi untuk menjadi imam. Dari yang humanis, yang sosial, ketertarikan karena seorang imam dengan nuansa filantropis, sayang kepada gereja, atau dengan singkatnya karena tidak tega melihat gereja yang membutuhkan
umat yang membutuhkan imam karena kekurangan imam, terutama di stasi-stasi. Dan ini nyata dalam imam-imam di Keuskupan Surabaya yang mengajak banyak para misdinar yang akhirnya tertarik untuk menjadi imam karena melihat kurban para imam yang mau bekerja di stasi dan kebutuhan umat akan kunjungan seorang imam di stasi-stasi. Beberapa kali saya ditanya mengenai bagaimana Bapak Uskup mengenai misdinar perempuan. Ya, saya hanya berkomentar bahwa kalau tidak dibutuhkan harus ada misdinar perempuan, sebaiknya ya tidak usah. Atau kalau sudah ada, ya misdinar perempuan hanya tampil pada waktu perayaan Natal atau Paskah saja. Bisa terjadi distraksi atau kasarnya ya bisa menjadi pajangan saja lah. Memang pada akhirnya referensi utama motivasi menjadi imam harus kristologis. Karena Kristus, demi Kristus dan untuk Kristus. Ketiga, diakon yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam projo bagi Keuskupan Surabaya. Kristuslah yang memanggilmu. Jangan bosan-bosan untuk merenungkan atau bertanya-tanya dalam perenunganmu, bagaimana mungkin saya sampai setelah masa formasi di Seminari Menengah, Seminari Tinggi, saya tetap merasakan ada bara api panggilan mau menjadi imam. Against all odds, ada frasa dalam bahasa Inggris yang bagus. Artinya melawan segala keganjilan hidup, odds dalam hidup. Lawannya even, itu genap. Mungkin imamat bisa dilihat sebagai penuh dengan keganjilan. Hidup sendiri, hidup dalam pelayanan bagi umat, hidup mengatasi segala lika-liku hidup bersama. Ada masa gembira, ada masa senang. Tidak ada kegembiraan puncak. Yang ada hanyalah kegembiraan yang sederhana. Jangan mengharapkan ada suatu yang luar biasa dalam hidup imamat selain yang biasa dikatakan simple joys, kegembiraan yang sederhana. Kalau bisa menyambut umat di depan gereja untuk beribadah, mengunjungi mereka yang sakit dan menderita, menerimakan komuni, bahkan sampai mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir dan sebagainya. Dan tentu memberikan pelayanan sakramental, terutama sakramen terakhir atau sakramen perminyakan.
Sungguh suatu yang menjadi sakramen yang paling mengesan. Ketiga diakon yang terkasih, Kristuslah yang memilihmu untuk berserah diri. Dalam bahasa Latinnya yang resmi adalah consecratus, kamu diserahkan, dipersembahkan untuk menjadi imamnya karena Kristus, demi Kristus dan untuk Kristus. Ingatlah, Dia bersabda, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala yang kudengar dari Bapa-Ku. Injil yang kita dengarkan barusan sama, memberi pesan kepada kita untuk mengisi hidup imamat dengan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus karena kasih kepada Dia yang telah memanggil, memilihmu dan meminta kamu menjadi sahabatnya dalam hari-hari terang dan gelap, dalam kelemahan dan kekuatanmu. Dan semua itu menjadi nafas kehidupanmu dalam doa-doa pribadi dan misa harian. Kalau demikian, kita semua, para imam, dan saya tetap yakin bahwa seperti Paulus, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Selamat dan profisiat karena persembahan dirimu bagi Tuhan dan umat Keuskupan Surabaya.